Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di sini udah yang saling kenal. Ya, Ada yang sudah, ada yang belum, Mas. ini ada yang udah, ada yang belum ya. Iya. Di sini kita ngobrolnya nggak usah sepaneng, nggak usah kaku ya. Iya. Enjoy aja, kalem, anggap aja kayak udah saling kenal gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kampus UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Hafidin dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Dan saya Subuti dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 5 BKIP. Ya. Kita kan udah kenalan ya, tinggal kalian coba perkenalkan satu-satu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Putra Pratama, umur saya 19 tahun, hobi saya berenang. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Benyamin Ramadan, umur 18 tahun, hobi menyanyi. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nabi Lutfi, umur 16, hobi mancing. Ya, perkenalkan, nama saya Maulana Bayaki dan umur saya 18 tahun dan saya mempunyai hobi bermain sepak bola. Ya, ini kan udah saling kenal ya, coba biar lebih kenal lagi. Mas, ini hobinya apa tadi ya? Kalau tidak salah, bermain sepak bola kayaknya. Bener ya? Bener, Mas? Ini masnya yang cocok. Mancing apa ya? Mancing. Iya, Mas. Ya, mancing. Tapi bukan mancing emosi ya. Enggak. Sebelum mancing emosi bisa kan rame. Iya, Mas. Ada Mas, terus ini belum ini tadi. Oh, iya. Ini tadi Mas Aki coba nyebutin ini namanya siapa? Yang itu namanya Abdul Khadir Ramadan ya? Ya, Bener? Iya. Hobinya apa, Mas? Coba. Hobinya kalau nggak salah itu menyanyi ya? iya. Oh, menyanyi. Hiburan ya. Kalian, Cowok. oh iya, berarti kalian ya udah lumayan kenal lah ya Iya. satu sama lain. Terus kalian tentu belum terlalu paham ini yang di depan ini namanya siapa. Terus tanya-tanya lah, bisa lebih dalam lagi antara kita berdua gitu. Coba silakan. Untuk Hobinya. apa ya? Nama masnya Mas, saya sedikit Iya. Saya ngasih Baiti. Saya Subandi. Terus Ini Masnya. Ya, nama saya Ikhwan ya. Biasa dipanggilnya Ivan. Ivan. Nah, Ivan. Ivan. Terus yang lain ada pertanyaan nggak ini? Hobinya paling Mas? Oh, saya olahraga futsal. Ya olahraga yang pola lah intinya. Terus Masnya hobinya Ya. sama apa? Olahraga juga, tapi olahraga kayak lebih ke alam bebas. Betul. terus ada yang lain lagi mungkin dari kalian semuanya biar lebih akrab lagi gitu. Umur Mas? Umur ya. Ya, umur saya 22 tahun. Ya, saya juga 23 tahun. Terus alamat rumahnya Mas? Oh, saya alamat rumahnya itu di Desa Sukawera, Kecamatan Cimangun, RT 8 RW 9, tetap di Banyumas. Kalau Masnya? Ya, alamat saya itu di Desa Serayu Larangan, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya ada yang udah tahu di sini kita mau ngapain? Belum Mas, belum. Belum ya. Ya, sebelumnya di sini kita mau ada bimbingan kelompok. Ya, pembahasan kita pada kesempatan hari ini itu tentang MC atau Master of Ceremony. Sebelumnya ada yang udah tahu MC itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu apaan sih? Bawa acara. Coba yang tahu. Yang seperti pembawa acara. Terus yang lain? Yang lain? Dia sama. Membawa acara. Tapi dari kalian semuanya mungkin ada yang punya pengalaman nggak tentang MC gitu loh, mungkin apa namanya ya jadi MC gitu. Sudah Mas, saya sudah. Udah pernah. Jadi MC saat lomba 17-an di desa. Desa. Terus yang lain gimana? Saya belum Mas. Belum. Terus kamu? Kalau saya sendiri ya Mas ya, pengalaman jadi MC itu pada suatu acara ketika saya masih SMK, nah, tepatnya ketika ada acara pelantikan Dewan Ambalan itu ada MC-nya. Dan MC itu kan seperti apa ya, yang memegang kendali yang memegang suatu acara supaya acaranya itu bisa tertata rapi.
untuk pengalaman menjadi MC saya cukup ya pada saat itu ya cukup tenang, cukup enjoy juga dan cukup lebih ke banyak menikmati suasana. Kok bisa seperti itu? Iya iya, karena dan kebetulan yang menjadi MC itu bukan saya sendiri. Wah, Parah, parah. Pinter ngarang sampainya mas. Pengalaman. Itu lebih ke pengalaman MC teman saya kebetulan. Bukan pengalaman masnya sendiri ya. Kalau pengalaman saya sendiri kebetulan saya belum pernah menjadi MC mas. Oh, iya. Mungkin dari kalian semuanya ada yang mau ditanyakan ini perihal MC gitu loh. Panjangan dari MC dong mas. Oh, iya, jadi MC itu Master of Ceremony ataupun ibaratnya pemegang acara gitu loh, atau penguasa gitu, penguasa dari sebuah acara. Terus dari yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Cara latihan MC mas. Oh, cara latihan MC. Gimana ini mas? Cara latihan MC mas? Ada yang tahu nggak? Di sini ada yang tahu nggak? Enggak mas. Nah, Informasi di sini jadi MC itu memang perlu yang namanya proses ataupun belajar. Ya seperti layaknya apa namanya ya, kemampuan pada umumnya. MC pun seperti hal yang lain, contoh seperti Mas Haki itu loh, bisa main bola itu tuh berlatih, paham dulu poin-poinnya, skill-skillnya itu apa yang harus dikuasai gitu loh. Ketika tadi tentang MC, berarti apa ya mas tadi mas? Tentang Latihan. oh ya, latihan jadi MC. Latihan jadi MC itu tentu kita punya ada poin-poin seperti tadi yang saya bahas perihal sepak bola, itu perlu adanya cara teknik, perlu belajar gitu loh. Nah cara jadi MC, nah cara jadi MC kita tinggal itu jadi MC, tapi ada hal yang perlu dipahami untuk menjadi MC yang baik gitu loh. Nah MC yang baik itu seperti apa sih? Ya MC yang bisa mensukseskan sebuah acara gitu loh. Jadi MC itu sebenarnya ya ada patokannya, ada hal yang memang nggak bisa dipatok gitu loh. Secara tiba-tiba gitu atau kita itu harus apa namanya ya, refleks menghidupkan sebuah acara gitu loh. Ya acara di sebuah acara itu ada yang namanya MC formal dan non formal gitu loh. Kalian tahu nggak apa namanya ya bedanya MC non formal, ataupun kalian punya contohnya nggak ini di sini? Bisa sebutin contohnya nggak ini? Contoh Ya yang kalian tahu aja, mungkin nggak usah perbedaan formal dan non formal, tapi mungkin kalian setahu kalian itu MC ada MC apa aja gitu loh semasa kalian itu sampai sekarang. Mungkin ada MC apa gitu loh, MC acara apa tuh gitu yang pernah kalian itu temui gitu. Nah, jangan bisa masuk. Terus yang lain kamu Upacara. bisa. Terus Kayak gitu. terus saya MC seperti MC pertemuan RT seperti itu. iya ya bisa. Nah hal-hal seperti itu memang kadang itu memang apa namanya ya, tidak terlalu disorot atau tidak terlalu diperhatikan, tapi sebenarnya itu penting. Pentingnya itu apa sih? Ada yang tahu juga ini perihal pentingnya apa? Perihal pentingnya ada MC gitu loh. Ini biar acaranya tertata gitu. Ya benar. Terus Lain kata mungkin lebih ke untuk menghadiri sebuah acara, karena kan dimana-mana ketika acara formal itu dimulai dari MC. Ketika MC tidak ada, siapa yang mau menghadiri acara seperti itu? benar. Terus yang lain yuk sebutin yuk, Mas Abil. Mas Ya, mana? sama mas. Sama. Gitu ya. Ya, tadi berarti apa tadi Mas Rama tadi udah disebutin dua, itu apa aja? Itu kayaknya mas. Mantuk. Salah. Oh tadi Mas, oh ya perlu ditekankan lagi tadi yang disebutin Mas Haki sama di Mas Galeri itu tersusun dengan rapi acaranya, tertata gitu loh, terus terhandle. Ya sebenarnya dua itu ya tidak bisa terpisahkan, karena acaranya rapi dan juga terhandle kan memang harus beriringan gitu loh, setidaknya biar acaranya sukses gitu loh. Terus apa mungkin yang perlu ditanyakan dari kalian? Kalau untuk saya pribadi ya mas ya, ketika MC itu kan lebih ke acara-acara yang seperti pengajian seperti yang dan lain sebagainya,
ataupun upacara-upacara seperti itu. Formal. Dan ketika sepengalaman saya sendiri itu ada yang namanya host mas. Host. Ketika saya lihat kan host itu kan mungkin lebih seperti MC ya, karena host itu kan lebih sama-sama menghandle, sama-sama untuk supaya acara tersusun rapi. Nah yang saya tanyakan bedanya host dan MC itu apa sih mas? Ya. Bedanya host dengan MC itu sendiri kan tentu sangat berbeda ya. Kalau MC sendiri itu lebih kayak pembawa acara yang bersifatnya formal ya, seperti kayak upacara-upacara hari besar, kayak mungkin pengajian, terus upacara hari Senin itu kan formal ya, kayak apa, perkataan-perkataan atau susunan acaranya juga formal gitu ya, nggak kayak terlalu seperti host. Nah kalau host sendiri itu kan lebih membawa acara yang seperti kita ambil contoh kayak acara musik-musik besar gitu, itu kan acaranya nggak terlalu formal dan biasanya itu diselingi dengan kayak kita interaksi dengan audiens. Kita bisa kayak misal si host itu sendiri kayak mengajak si audiens itu untuk kayak lucu-lucuan gitu loh, biar kayak nggak krik-krik gitu kan. Ya kalau host itu lebih seperti itu, lebih kayak mengalir loh, nggak terlalu formal gitu mas. Nah nambahin juga terkait cara latihan jadi MC itu sendiri itu juga perlu adanya latihan mental ya. Itu sangat penting karena kita berada di depan umum itu kan perlu adanya mental ya, nggak serta merta kita kayak ngomong di depan umum berdiri asal ngomong kan nggak bisa ya. Itu perlu adanya mental, dan mental itu sendiri kan itu perlu dilatih. Mungkin dari hal-hal kecil ya, misalkan kayak kita punya teman-teman di tongkrongan lah ya, kayak misalkan kita ngajak mungkin kayak ngobrol-ngobrol biasa ya, mungkin naik lagi kayak misal kita di sekolah ikut organisasi, kita ngomong di depan umum, itu kan juga termasuk bentuk latihan sebagai MC itu sendiri. Nah, Ya benar banget itu tadi tentang apa namanya yang masih jelasin terkait memang di MC memang kita itu butuh mental, sekaligus memang selain mental itu memang perlu bekal juga. Contoh kita apa namanya ya udah biasa public speaking ataupun biasa menghadap orang banyak bicara di depan, mungkin akan lebih mempermudah ketika kita apa namanya ya terjun menjadi MC, terutama itu MC yang apa namanya ya non formal atau biasa disebut juga seperti tadi contohnya host. Itu kan interaksi antara namanya apa ya hostnya dengan orang-orang publik ataupun orang-orang yang di depan itu lebih banyak gitu loh, untuk menghidupkan sebuah acara. Mungkin acara-acara formal mungkin kita bisa lah di belakang layar, ataupun kita sekedar kita berdiri terusan kita membacakan teks apa namanya ya teks pembawa acara gitu atau MC. Selain adanya bekal dari mental, kemampuan mental ataupun kesiapan mental agar tidak grogi atau agar tidak nervous gitu loh, seorang MC juga harus paham tentang apa namanya ya menyusun teks MC-nya juga. Perlu tahu juga dari kita tahu temanya apa, biar kita menyesuaikan kata-katanya itu harus apa sih ketika acaranya seperti ini gitu loh. Ketika seperti itu juga kita harus bisa belajar intonasi tinggi rendahnya nada, jadi kita paham nada apa namanya ya kita harus turun ataupun kita harus nadanya naik gitu loh. Contoh seperti nada untuk menyambut gitu loh, mungkin perlu apa namanya ya nada yang lebih tinggi atau semangat gitu loh. Dan juga selain seperti itu juga kita perlu apa namanya ya bisa berekspresi. Itu juga ditekankan ketika lebih ditekankan ketika kita menjadi host, karena host itu ya seperti itu, benar-benar kita itu berhadapan langsung dengan yang namanya audiens atau orang umum yang ada di depan kita. Biar apa sih? Jadi untuk seperti itu menghidupkan adanya acara atau mensukseskan juga lah intinya gitu loh, biar acaranya tidak hening atau pergi. Terus apa namanya ya di MC tersebut juga ya seperti itu, kita perlu tahu adanya teks, apalagi tentang apa namanya ya MC yang formal gitu loh. MC yang formal itu ada beberapa poin-poin khusus,
seperti pertama itu pendahuluan, seperti salam gitu loh. Seperti salam, selanjutnya ada lagi apa namanya ya, isi. Kita itu membahas tentang isi. Sebelum isi itu sebenarnya ada lagi adanya sambutan. Kita itu menyambut gitu loh, penghormatannya itu kepada siapa aja gitu loh. Terus setelah kita membacakan isi itu selanjutnya ada yang namanya penutup gitu loh, penutup doa atau apa gitu loh. Di acara-acara MC formal memang seperti itu, kebanyakan harus seperti itu gitu loh. Tapi kembali lagi ke konteks apa namanya ya, acaranya apa. Ketika formal harus seperti itu, ketika non formal beda lagi gitu loh. Mungkin ketika non formal atau host itu mungkin pertama itu salam itu pendahuluan awal gitu loh. Tapi selanjutnya mungkin kita membacakan random, tapi beda lagi mungkin sambutannya itu ada apa namanya ya, nggak terlalu apa namanya ya, terlalu seperti itu formal, terlalu kita itu menyambut yang sambutan tersebut. Seperti tadi kalau mungkin non formal apa ya, yang formal itu kan pembahasannya harus itu rinci terkait penghormatannya siapa aja gitu. Ini ada yang perlu ditanyakan lagi nih, sudah terlalu banyak mungkin minimal biar nggak bingung gitu loh. Kalian mungkin tanya lagi gitu, kenapa ya. Ada pertanyaan? Ada Mas. Ada. Terus mungkin pertanyaannya. Jadi berarti cukup paham untuk penjelasan dari Mas Nasib dan Mas Ivan. Seperti apa ya? Terus Mas Mungkin ada. Lumayan ya mas. ada ya. Setelah saya tadi jelaskan panjang lebar gitu loh, biar lebih memperjelas lagi, ada pertanyaan nggak ini? Biar nanti ketika apa namanya ya belum paham kan silahkan lah, harus lebih paham gitu loh. Dan mungkin ada teman-teman yang lain mungkin mau bertanya tapi malu gitu, jadinya bisa terwakilkan, mungkin mau bertanya seperti itu. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak ini? Ini mungkin saya ya Mas. Ya ya Kenapa ya? Ini pertanyaan yang mengganjal sih bagi ya saya. ya silakan. Kenapa rata-rata dalam kegiatan apa sesuatu acara MC itu perempuan Mas? Jarang ada yang Laki-laki. Jarang. Sebenarnya ini sih relatif ya, namanya MC perempuan atau laki-laki, tapi mungkin ketika di jenjang sekolah, mungkin di SMK ataupun di SMA memang seperti itu ya, sering terjadi itu MC itu perempuan. Kalau di luar sana di acara-acara apa kebanyakan sih tetap apa namanya ya, perempuan dan laki-laki. Ya laki-laki pun bisa gitu loh. Tapi kalau di tingkat seperti itu kan memang kebanyakan dominan itu perempuan ya. Itu ada, kalau dari saya pribadi itu perempuan memang kebanyakan kenapa jadi MC karena intonasi ataupun suaranya itu lembut gitu loh. Menjadi alasan juga guru memilih untuk menjadikan dia MC karena ketika apa namanya seorang punya suara yang bagus, intonasi ataupun punya kemampuan public speaking ataupun apa, ditambah suaranya tadi itu bagus, itu menjadi bekal utama sih. Ketika seorang tersebut memiliki bekal tersebut, orang itu cenderung lebih mudah diarahkan atau dibentuk untuk menjadi MC. Ya alasannya seperti itu, perempuan itu suaranya lebih lembut, lebih halus dan lebih enak didengar gitu. Kalau laki-laki mungkin harus ekstra bekerja keras untuk berlatih gitu loh, berlatih untuk suaranya bisa tertata gitu loh. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi ini? Ya, mungkin ketika udah cukup karena nggak ada pertanyaan lagi, untuk lebih memperjelas lagi, kita pertemuan kedua ini saya akan memberi tugas kepada kalian itu berupa kalian membuat teks MC gitu, dan kalian membacakannya. Ya nggak semua nggak apa-apa, tapi salah satu biar apa namanya ya lebih paham dan jelas. Ternyata materinya bisa ditangkap gitu loh. Ketika mungkin ada kesalahan, kita di sini bisa koreksi bareng karena kita praktek langsung gitu loh. Ya salah satu ataupun salah dua dari kalian gitu loh mempraktekkan MC. Ntar kita bisa belajar bareng. Ketika memang didekorasikan mungkin lebih paham lagi tuh. Ya, ketika kita lebih paham lagi kan, terus jadinya ternyata kita paham materinya gitu loh, nggak sekedar kita teori-teori seperti ini, kita bisa paham dan lebih paham. Mungkin untuk pertemuan
sekarang cukup ya mas. Iya. Dan pertemuan sekarang dicukupkan. Mungkin saya sendiri apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum ini apa namanya ya, ada kesimpulan dulu boleh nggak mas? Ada nggak ini? Enggak, Mas, nanti di pertemuan keduanya Oh aja, iya, Mas. pertemuan pertemuan aja. Mungkin itu ya pembahasan yang bisa kita bahas pada hari ini tentang MC. Ya seperti kata Mas Nasik ya, jangan lupa tugasnya biar nanti kalian lebih paham lagi tentang MC itu apa dan cara penyusunan teksnya itu seperti apa, biar lebih paham kan. Kalau dipraktekkan itu mesti gampang masuknya gitu. Ya kurang lebihnya itu dari pembahasan kita hari ini yang bisa kita bahas. Kalau ada kesalahan atau tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.